permainan yang saya suka banget karena dulu sebelum saya seperti sekarang nggak ada yang mau deket. Jadi dulu saya suka buat teman imajinasi. Nah ketika tahu ada permainan ini, wah senang banget. Jadi ada teman sendiri gitu. Gini, Mer, jalan Mer. Jalan Mer. Mary jalan. Wah, masih malu-malu. Mer, jalan dong. Jalan. Jalan. Nah. Good. Terus. Muter. Stop. Sampai sini stop. Stop. Op. Nah. Gitu. Jadi ini memang ada konsep ini juga sih, konsep pertunjukan bareng dia juga. Tapi itu tidak ada namanya arwah atau apa kan di dalam Mary itu. Ya kalau saya mau membodohi sih ya saya bisa bilang ada arwahnya. Cuma saya nggak tega sama masyarakat Indonesia. Saya lebih suka bilang ya ini hiburan, teknik yang saya pelajari 2 bulan untuk seolah-olah hidup gitu. Oke. Kak, ada nggak sih beberapa trik sulap mungkin yang kamu benar-benar ingin dalami sampai sekarang, maksudnya mungkin agak sulit atau gimana gitu? Sulap yang kamu ingin dalami? Nggak ada sih. Ya sama semua ketika ada hal yang baru saya suka pelajari gitu. Kak, kamu udah nonton vlognya Denny Sumargo kan yang sama Gus? Yang mana ya? Yang kemarin datang sama Gus yang ada beberapa benda gaib itu. Itu menurut kamu gimana sih Kak? Loh itu kan udah terbongkar di podcastnya Dr. Richard Lee kan, krunya ada yang naruhin. Tonton aja di podcastnya Dr. Richard Lee, di situ terlihat jelas krunya yang menaruh. Cuma kalau pas Densu katanya kebetulan yang di bagian itu CCTV nggak sampai ini tersorot gitu, makanya nggak bisa diekspos seperti Dr. Richard Lee yang mengekspos. Oke. Iya. Kebohongan publik tuh menurut kamu atau seperti apa? Apa? Kebohongan publik yang menurut kamu? Iya kalau nganggapnya itu hiburan, saya nggak mempermasalahkan. Hiburan seperti itu dalam dunia magic disebutnya bizarre magic. Bizarre itu hal-hal keajaiban yang seolah-olah disangkut pautkan dengan goib. Saya pribadi sih kalau kayak gitu kan nggak ada yang dirugikan kan. Orang yang mau nonton percayanya apa ya terserah, nggak nonton juga terserah. Ya itu saya nggak mau permasalahkan tentang hiburan lah. Semua hiburan kan bohongan, iya kan? Spider-Man bohongan kan, Superman bohongan kan. Nah, saya pribadi nggak mau permasalahkan kalau memang hiburan. Yang saya permasalahkan itu orang-orang yang membuat konten hiburan semacam itu, terus di deskripsinya ditulisin terima transfer penyakit ke kelapa, terima transfer penyakit ke kambing. Nah, terus ujung-ujungnya ketika orang ada yang mau datang konsultasi aja bayar. Nah ini kan yang bahaya. Ini udah bukan lagi hiburan kalau udah kayak gitu. Tapi itu sebenarnya benda-benda apa sih Kak? Yang di salah taruh itu? Benda-benda ya itu banyak di toko alat dukun. Di toko alat dukun banyak. Ya benda-benda biasa, besi-besian gitu. Biasanya kan kayak ada telur koclak yang biasanya ditaruhin. Telur yang kalau di kayak batu berbentuk telur kalau di kocok-kocok bunyi celok gitu. Jadi memang itu hal umum yang ada di toko alat dukun. Tapi dengan kalau masnya membongkar kan bisa dibilang membongkar teknik mereka gitu. Ada yang bilang juga dari yang persatuan dukun itu akhirnya customer kurang dan sebagainya. Takut nggak sih dengan feedback yang mereka kasih? Feedback yang mereka kasih, ya saya berharap bukan malah membenarkan apa yang salah sebenarnya. Tujuan saya kan untuk agar ya udahlah kalau misalkan itu salah ya tobat gitu loh. Tobat, kan kerjaan halal banyak gitu loh. Kalau memang mau jadi dukun yang beneran ya dukun yang zaman dulu, bukan yang zaman sekarang. Tahu nggak dukun yang zaman dulu itu adalah dukun-dukun pengobat tradisional, kayak dukun beranak, dukun pijit, dukun ya banyak lagi, dukun totok saraf, dukun gigi, ya kan ada. Itu kan zaman dulu sebutan dukun aslinya. Cuma zaman sekarang dukun ini udah ganti arti. Jadi seolah-olah orang yang sok tahu tentang hal goib. Seolah-olah orang yang bisa melihat jin. Orang sakit dibilangnya disantet, orang putus cinta dibilangnya dipelet. Yang kayak gini ini yang saya bahas. Makanya dukun yang saya maksud itu bukan pengobat tradisional, tapi dukun yang sok tahu tentang hal goib. Itu udah berkali-kali saya jelaskan di channel YouTube saya gitu. Cuma ya memang ada aja orang-orang yang menggoreng seolah-olah yang saya bahas ini pengobat tradisional gitu. Ya biarkan aja lah. Ya itu mungkin ujian kesabaran juga untuk saya sih.
Kak, tanggapanmu sendiri seperti apa? Banyak orang yang pro juga ke kamu, tapi banyak juga dukun-dukun yang berkata mematikan rezeki. Ya bagi saya tetap begitu sih, ya pro kontra itu ada kan. Ketika kita dijajah Belanda juga begitu kan, ya kan, ketika kita dijajah Belanda ada yang pro Belanda, ada yang pro ke Indonesia. Nah begitu juga dengan hal ini gitu, ada yang pro ke masyarakat, ada yang pro ke dukun. Nah alhamdulillah saya ingin menunjukkan ke Allah Azza wa Jal bahwa saya berpihak ke Allah, saya berpihak ke masyarakat, bukan berpihak ke hal-hal yang sok-sok tahu tentang hal goib semacam itu gitu. Karena memang dalam semua agama kan perdukunan dilarang, tapi percaya hal goib wajib. Maka dari itu beda. Hal goib itu ya percaya Tuhan, surga, neraka, malaikat, sihir, jin dan sebagainya. Itu nggak bisa kita bantah. Hal goib itu ada. Tapi ingat, semua agama juga melarang keras untuk percaya perdukunan. Nah, abang kan sebelumnya sempat bilang abang belajar ilmu dari Sunda, Aceh. Iya. Itu Santet itu. ilmu santet ya. Itu kenapa itu awalnya kenapa mau belajar itu dan mungkin berapa lama belajarnya? Ya karena saya pengen tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud santet itu gitu. Apakah sama dengan sihir? Dan ternyata tidak sama. Jadi makanya ketika saya bilang santet itu yang metode goib tidak ada, bukan berarti saya bilang sihir itu tidak ada, bukan. Karena saya mau membedakan antara santet dan sihir. Saya mau pelajari santet, metode santet itu dari berbagai wilayah gitu, bukan hanya satu wilayah. Jadi ada teman saya yang di Aceh yang juga belajar rahasia perdukunan. Saya tanya perdukunan di sana gimana metode santetnya. Ada yang di Banyuwangi saya tanya juga, ada yang di Jawa saya tanya juga gitu. Jadi memang saya mencari atau mempelajari sesuatu nggak pernah dari satu sumber, selalu dari banyak sumber gitu. Berarti kamu sama sekali nggak takut ya sama yang namanya santet, dan kamu kan sudah beberapa ada ancaman kan yang foto kamu itu sama sekali bodoh amat gitu. Kalau ada yang ngancam, sorry itu saya yang ancaman pakai foto saya itu metode santet tingkat anak-anak. Ya, masa punya sertifikasi tapi pakainya metode santet anak-anak. Tapi sejauh ini mungkin udah ada pernah nggak sih ancaman sejauh ini? Sudah lama banget yang kayak gitu tuh. Banyak, bahkan di live streaming saya tuh ya, saya kan dulu ada kontrak kerja sama dengan aplikasi live streaming, sering banget tuh yang natang-natang gitu, kalau nggak percaya sini bagi fotonya, ya saya bagi fotonya, minta tanggal lahir saya kasih, minta nama asli saya kasih. Ya makanya ketika kemarin banyak yang ngetek tuh, bang ini disantet kayak gimana nih, saya mau bilang ke orangnya, lain kali kalau mau nyatet bilang-bilang biar saya kasih foto yang gayanya bagus gitu. Kita begini di screenshot, aduh yang kayak gini gitu, atau pas begini, nanti saya foto, butuh persyaratan apa, saya yang keluar duit deh, santet saya dong, ditunggu. Ancaman yang laporan di Blitar, kamu menanggapinya seperti apa? Ya ikuti proses hukumnya aja. Bang, HP bang. Gitu aja sih, kalau memang diproses ya. Kalau memang dilanjutkan ya ayo proses hukum aja. Karena ya awalnya memang saya juga nggak mau masuk ke ranah hukum, karena tujuan saya edukasi kan. Saya juga awalnya nggak tega, tapi kalau pihak sana yang memang ngotot mau masuk ke ranah hukum, ya ayo buktikan di ranah hukum gitu. Katanya mereka mau ada upaya berdamai sama kamu, tanggapan kamu seperti apa sama saya? Upaya berdamai ya saya welcome, asal mau jujur aja, jangan mau bodohi masyarakat. Kan dari awal gitu, dari awal saya nggak pernah tuh memusuhi A, B, C. Saya nggak pernah tuh ngejek pribadi A, B, C. Sumpah demi Allah Azza wa Jalla, saya nggak pernah mengejek pribadi. Yang saya bahas itu apa yang dia lakukan yang menurut saya salah. Penggunaan trik untuk pengobatan, ya kan, terus berbayar lagi gitu. Terus konsultasi aja berbayar lebih mahal ke dokter daripada dokter gitu. Nah ini yang saya bahas gitu. Atau yang orang-orang yang sok tahu tentang hal goib, kayak orang sakit mah dibilangnya wah disantet. Orang usus buntu dibilangnya wah ini dikirimin gitu, yang perutnya melendung kan. Iya ini kan parah gitu, kasihan masyarakat Indonesia begituin. Itu yang saya bahas kan. Kalau untuk yang apa, ada kan di sana fitnah-fitnahannya gitu, seolah-olah saya menghinanya tuh pengobat tradisional. Kayak padahal apa tuh kayak tolak syaraf, dukun bayi. Padahal saya nggak pernah bahas itu. Kenapa saya berani ngomong dukun itu cuma ada 2, kalau nggak nipu ya cabul gitu kan. Iya. Kata-kata saya kan. Ya karena di channel saya itu penonton saya nanyanya tentang bang gimana dukun santet, bang gimana dukun pelet, bang gimana dukun yang ngirimin benda, bang gimana dukun yang bisa ngelihat hal goib dan sebagainya. Nggak pernah ada yang nanya dukun bayi gimana, dukun pijit gimana. Nah daripada saya ngejelasin dukun santet, dukun pelet, dukun yang bisa melihat hal goib, dukun yang bisa ngirim-ngirim, kan kepanjangan. Iya kan,
Makanya saya selalu bilang dukun itu cuma ada dua, kalau nggak nipu ya cabul. Yang sok tahu tentang hal goib, maksud saya itu. Nah, tapi ada beberapa oknum yang bilang nggak semua dukun begitu. Dukun yang sok tahu tentang hal goib semuanya begitu. Silahkan buktikan kalau memang beneran tahu hal goib. Bisa ngirim santet tuh. Kalau emang jobnya sepi, pakai penglaris. Gitu loh. Malah lapor polisi. Aduh. Tapi dari Kak Marcel sendiri udah mengedukasi lewat YouTube itu udah dari kapan? Mengedukasi pertama saya bongkar itu tentang bulu perindu, dan itu pro kontranya luar biasa banget dulu tahun 2016. Iya, tentang bulu perindu yang dipercaya masyarakat Indonesia banyak yang bilang bisa untuk pelet, bisa untuk menarik lawan jenis. Padahal itu rumput kering. Saya udah bahas, rumput kering 5.000 seplastik di toko alat dukun. Seplastik kecil gitu, 5.000 isinya banyak. Dijual sama dukun 2 helai 300.000. Bilangnya jimat, padahal penjualan jimat atau benda-benda yang diyakini sakti di Indonesia dilarang. Berkali-kali saya udah bilang di pasal 545, 546, 547 KUHP, praktek perdukunan dilarang. Itu pasal itu tuh praktek perdukunan yang saya bahas loh. Itu dilarang sama Indonesia. 545, 546, 547. Silahkan dicek dulu pasalnya. Makanya ya kayak gitu-gitu saya membantu masyarakat Indonesia nih agar ya udahlah jangan menyalahi hukum gitu. Nah, kan untuk pembuktian itu pula Bang Marcel sempat pergi ke Kang Ujang Bustomi gitu untuk pembuktian. Apa yang didapatkan Enggak, kalau ke Kang Ujang Bustomi saya nggak pembuktian. Ya dia kontak saya untuk kolaborasi. Karena memang dia nggak buka pengobatan pakai trik, nggak. Dia rukiah doang. Dan kontennya juga jujur, dia hanya sekedar hiburan. Tonton aja di channel saya deh. Kang Ujang tuh udah mengakui kontennya ya. Kalau ada yang bilang sakti gimana Kang Ujang? Dia jawabnya ya saya nggak sakti. Terus asli nggak atau settingan? Dia jawabnya ya kalau yang suka nonton, nggak suka ya udah. Ya di belakang layar dia jujur total sama saya. Di depan layar dia hanya berani sebatas itu. Dan jatuhnya dia bagi-bagi rezeki kalau di YouTube-nya tuh. Karena kan yang acting di YouTube-nya banyak. Gitu. Dan itu teman-teman saya juga soalnya. Kalau boleh tahu, sebelumnya menguasai atau mempelajari ilmu sihir atau santet? Iya, saya mempelajari ilmu santetnya. Santet, pelet, semua rahasia perdukunan saya pelajari tanpa terkecuali. Dari mulai teknik kebal dan sebagainya. Jadi tahu trik itu dari tanpa terkecuali, iya. Dari A sampai Z. Makanya saya bilang, saya bisa membahas rahasia perdukunan itu bukan hanya dari kulitnya aja, tapi dari daging, tulang sampai ke sumsum-sumsumnya gitu. Berapa lama sih Kak Marcel kamu belajar, terutama ilmu santet sendiri? Karena saya menyukai mempelajari hal-hal yang tidak dipelajari oleh orang lain. Ya contohnya pada saat saya SMK, ketika teman-teman saya main futsal, saya belajar teknik percintaan. Makanya saya berani nantangin dukun pelet karena saya tahu teknik percintaan dan saya pernah nakal senakal-nakalnya SMK. Pada saat SMK bahkan sampai saya dikasih surat peringatan sama sekolah karena sering pacaran dulu. Jadi sering pacaran, nih kamu nggak usah sekolah, nikah aja gitu. Nah dulu makanya saya berani nantangin gitu. Ya udah ayolah, kalau emang pelet itu beneran ada, kita buktiin aja di lokasi gitu. Lu pakai jimat pelet yang paling lu yakin, gue pakai teknik percintaan. Yang dapat kiss pertama dia yang menang. Dulu itu zaman dulu tuh saya pas bongkar bulu perindu tuh saya gituin dulu. Saya banyak kan orang dukun-dukun yang merasa bahwa lu ngomongnya soal dukun. Kenapa bukan dukun? Kalau lu kan bilang yang dukun cabul. Iya. Coba jelasin kenapa lu bilang dukun-dukun gitu. Iya. Bukannya oknum gitu. Iya, kembali lagi. Dukun sekarang udah ganti arti. Jadi dukun yang sok tahu tentang hal goib. Buktinya apa? Banyak banget yang nanya ke saya, nggak ada lagi yang nanya dukun pijit gimana, dukun bayi gimana, nggak ada yang nanya gitu. Yang nanya adalah dukun santet kayak gimana, Sel? Dukun pelet beneran nggak? Dukun penglaris beneran nggak? Dukun pesugihan beneran nggak? Kayak gitu. Makanya daripada saya bilang dukun penglaris, dukun pesugihan, dukun pelet, dukun santet, dukun yang kirim-kiriman, dukun pengobatan yang transfer ke kelapa, dukun yang pengobatan transfer ke kambing, dukun yang tasbih bisa berubah warna, kan kepanjangan kalau saya nyebut kayak gitu satu persatu. Makanya saya bilang dukun itu cuma ada dua, kalau nggak nipu ya cabul. Terus dukun yang saya maksud itu bukan yang pengobat tradisional seperti dukun bayi, tapi dukun yang sok tahu tentang hal goib. Itu berkali-kali saya udah ucapin di channel YouTube saya. Jadi aneh, memang ada orang-orang yang berusaha menggoreng gitu, seolah-olah yang saya bahas dukun bayi, dukun pijit. Bahkan di komentar saya tuh, dukun bayi, dukun pijit, dukun kotok syaraf dan sebagainya, dukun yang pengobat tradisional ya, yang aslinya, itu banyak komentar juga. Karena Marcel, karena ilmu merah, pengobatan saya jadi rame.
itu yang beneran. Nah, jadi yang sepi itu yang sok tahu tentang hal goib itu. Ya saya bongkar-bongkarin. Mas yang diajak tabayun sama Gus Samsudin sendiri sudah menanggapi atau merespon karena katanya untuk bermaafan gitu. Loh, saya mengiyakan